Republik Malaysia sepelekan Garuda Nusantara jelang semifinal. Sintayong percayakan pemain ke klub. Punggawa Timnas U19 yang diprediksi dipanggil STY selain James Raven. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Tatap ronde 3 kualifikasi Piala Dunia, Sintayong percayakan pemain ke klub. Kabar menarik datang dari pelatih Timnas Indonesia Sintayong yang mulai berbicara persiapan skuad Garuda, yakni untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebagaimana diketahui, Sintayong sudah kembali ke tanah air. Pelatih asal Korea Selatan itu langsung mendapatkan sambutan hangat, yakni dengan mendapatkan Golden Visa dari Presiden Indonesia Joko Widodo. Dengan visa emas itu, Sintayong pun akan memiliki sejumlah keuntungan, seperti proses imigrasi yang cepat dan waktu tinggal yang lebih lama. Setelah mendapatkan Golden Visa, ia pun mengungkapkan rencananya menetap putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sintayong menegaskan akan mengumpulkan pasukannya sesuai kalender FIFA Matchday pada September 2024. Saat ini, pelatih berusia 53 tahun itu menghormati para pemainnya yang sedang berlatih dengan klub masing-masing. Ya, seperti kita tahu ya, maksudnya kami tidak bisa kumpul atau kami bisa mengadakan TC selain FIFA Matchday. Jadi pastinya kami akan berkumpul 2 September. Itu FIFA Matchday, ujar Sintayong. Sebelumnya, Ketua Badan Tim Nasional BTN Sumarji juga memastikan bahwa TC skuad Garuda digelar setiap H-4 jelang pertandingan. Hal itu dilakukan sesuai agenda FIFA, tidak merugikan klub dan para pemain yang tengah mendapatkan kepercayaan Sintayong telah mulai menunjukkan konsistensinya. Timnas Indonesia sendiri akan bersua dengan Arab Saudi di laga pertama. Laga tersebut akan berlangsung di King Abdullah Sport City, Jeddah, Arab Saudi pada 6 September 2024. Setelah itu, skuad Garuda bakal menjamu Australia di Stadion GBT pada 10 September mendatang. Jadi, siapa nih yang sudah tidak sabar menunggu aksi timnas senior? Tulis dukungan kalian di kolom komentar. Punggawa Timnas U19 yang diprediksi dipanggil STY selain James Raven. Pertama, Kade Arel. Kade Arel sejatinya sudah pernah merasakan tangan dingin dari seorang Sintayong di Timnas U23. Kala itu dirinya yang masih berusia 17 tahun masuk ke dalam skuad Timnas Indonesia U23 untuk ajang AFF Cup U23 2023. Kade berasal dari klub Bali United, kian matang dengan segudang pengalaman dan jelas berbeda saat masih berusia 17 tahun. Performanya di Timnas Indonesia U19 selama ajang ASEAN U19 Boys Championship 2024 atau AFF Cup U19 2024 pun juga cukup baik. Dari 3 laga sejauh ini, dirinya telah sukses mencetak 3 gol. Jumlah itu tentu cukup banyak, mengingat pemain berpostur 185 cm ini merupakan seorang bek tengah. Kedua, Kavia-Tul Rizky. Nama Kavia-Tul Rizky benar-benar mencuri perhatian banyak pihak di ajang AFF Cup U19 2024. Pemain yang berposisi sebagai gelandang tengah dan gelandang bertahan ini sukses menjadi roh di lini tengah Timnas Indonesia U19. Bahkan dirinya dianggap sebagai calon gelandang tengah masa depan Timnas Indonesia. Masih berusia 18 tahun, tentunya dirinya masih bisa menjadi aset jangka panjang bagi tim merah putih. Ketiga, Welber Jardim. Jika saat ini masih membela Timnas Indonesia U17, Welber Jardim berposisi sebagai bek kanan.
Kini dirinya lebih sering bermain sebagai gelandang tengah. Pemain keturunan Brasil Indonesia yang membela klub Sao Paulo U18 ini memang kian menunjukkan kualitasnya bersama dengan timnas U19. Bahkan dirinya dianggap sebagai salah satu pemain paling versatile atau multiposisi di timnas U19 karena bisa dimainkan di banyak posisi. Mulai dari bek kanan, gelandang tengah, dan bek tengah. Berjumpa di semifinal Piala AFF U19, publik Malaysia sepelekan Garuda Nusantara. Kepastian semifinal Piala AFF U19 2024 yang mempertemukan timnas Indonesia kontra Malaysia turut menghebohkan para supporter tetangga. Sebagaimana diketahui, kedua tim akan saling berhadapan di Stadion GBT Surabaya pada hari Sabtu mendatang. Media sosial X pun ramai soal prediksi laga semifinal antara timnas Indonesia U19 melawan Malaysia U19. Tidak sedikit pula yang mengatakan pasukan Indra Syafri bakal jadi korban timnas Malaysia U19 selanjutnya. Salah satunya pada unggahan foto di akun @theasianball saat mengunggah foto hasil pertandingan Thailand U19 versus Malaysia U19 yang berakhir imbang 1-1. Hasil tersebut sekaligus membawa Harimau Malaya Muda keluar sebagai juara grup C. Menariknya, tak sedikit yang menyindir soal timnas Indonesia jelang pertandingan tersebut dalam unggahan Facebook FA Malaysia. Salah satu netizen bahkan menyebut timnas Indonesia ialah Belanda Mini. Bahkan media Malaysia Makan Bola pun tak luput antusias menatap laga timnas Malaysia U19 versus timnas Indonesia U19. Makan Bola memprediksi laga timnas Indonesia U19 versus Malaysia U19 berjalan menarik, sebab kedua tim sama-sama menunjukkan aksi memikat di fase grup. Namun bicara rekor pertemuan di Piala AFF U19, timnas Indonesia jomplang di hadapan Malaysia U19. Sebab dari 6 pertemuan, timnas Indonesia tak pernah menang dengan rincian 3 imbang dan 3 kalah. Pertemuan terakhir tersaji di semifinal Piala AFF U19 2019 lalu. Di bawah arahan Fakri Husaini, timnas Indonesia tumbang dengan skor 3-4 setelah melalui 120 menit pertandingan. Untuk itu, skuad asuhan Indra Syafri wajib berjuang keras untuk membungkam netizen Malaysia yang telah meremehkan tim merah putih.